Tahun 1920, di Central India, Govin dan kedua temannya hanya bisa memandang kuda-kuda yang sehat di kandang itu. Jangankan untuk menungganginya, untuk menyentuhnya saja mereka tidak boleh. Terutama Govin yang ingin sekali menunggangi kuda harus berulang kali dimarahi oleh pamannya yang merupakan penanggung jawab kandang kuda itu. क्या नाम है ही बाबा का देखा हुआ है गर्म पानी में हल्दी तुलसी पत्ता दालचीनी औकात में ये तुम्हें सुने हम सिले छोड़ दिए. Hingga tiba-tiba seekor kuda keluar dari kandangnya dan Govin tidak sengaja menungganginya. Awalnya ia ketakutan, namun ia mulai menikmati ketika kuda itu bisa ia kendalikan. Hingga atas tindakannya itu ia harus dicambuk berulang kali oleh pamannya sendiri karena dianggap tidak tahu etika. इंग्लिश और गलती की सजा दोनों जानबूझ के नहीं ले गए थे. भूसर के दीवार यहाँ के मुखिया भी हम और मालिक बड़ी से पूछ लेना वो याद दिला दे. इसके पकड़ी हम रस्सी खोल रहे हैं. Melihat Govin dicambuk, neneknya sangat sedih ketika mengobatinya. Namun sang paman tidak bisa berbuat apapun karena Zamindar memang sangat kejam. Sementara di tempat lain segerombolan budak berjalan diiringi oleh pasukan Inggris. Mereka sangat ketakutan hingga salah satu laki-laki meminta putranya untuk melarikan diri. Ia pun berlari dengan sangat kencang, namun aksinya diketahui oleh pasukan Inggris hingga ia dihujani peluru. Beruntung ia masih bisa selamat dan diselamatkan langsung oleh rombongan pemberontak yang dipimpin oleh Vikram. Perkelahian dan adu tembak pun terjadi, namun pasukan Inggris harus menerima kekalahan. Salah satu pemimpin mereka mencoba melarikan diri, namun Vikram yang melihat hal itu segera mengejarnya dan berkelahi dengannya. Pasukan Inggris itu tidak bisa menandingi Vikram hingga ia tersungkur dan tidak berkutik. Ia dibawa ke kumpulan budak-budak itu. Vikram menyerahkan mereka untuk menghukumnya hingga salah satu dari budak itu pun mengambil senjata dan menembak pemimpin Inggris itu. Karena sangat jahat, terlebih saat ia menarik tubuh ayahnya hingga kehilangan nyawa. Zamindar kembali melakukan pekerjaannya pada penduduk di desanya saat itu. Ia tahu ada pemberontak yang menghancurkan pasukan budak yang akan dikirimkan ke tempatnya. Kemarahannya semakin menjadi ketika tahu Kesar istrinya mengalami cedera dan tidak bisa menemaninya. नहीं आ पाएंगी. बेइज्जती कराने का. Sayembara untuk menangkap Vikram mulai disiarkan di seluruh desa. Govin yang mendengar hal itu dipengaruhi oleh teman-temannya untuk ikut karena ia bisa membeli kuda yang ia mau. Perayaan Holi dirayakan oleh seluruh warga desa. Mereka berkumpul bernyanyi dan menari bersama-sama, termasuk Janaki yang ingin tahu kebiasaan warga saat Holi. Namun lagi-lagi Govin melakukan kesalahan yang memberikan pewarna di wajah Janaki hingga Janaki tidak bisa mengendalikan dirinya dan langsung mendorong tubuh Govin masuk ke sebuah sumur. Teman-teman Govin nampak ketakutan dan khawatir kalau Govin akan dihukum lagi. Ia diminta untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Govin segera melarikan diri naik ke bukit. Setelah dirasa cukup aman, ia mengatur napas dan melihat sekelilingnya. Tak lama ia mendengar suara ringikan kuda. Ia berputar dan mencari sumber suara itu hingga ia melihat Vikram tengah berbincang dengan kasar dan melepaskan kudanya begitu saja. तुम्हें याद नहीं आते हम मैं संभले चलो गलती से भी अपने पास नहीं आने देंगे. Setelah melihat Vikram pergi, Govin memutuskan mengikutinya karena ia tertarik pada kuda hitam yang sangat gagah dan telah mencuri hatinya. Namun Govin kehilangan Vikram hingga tiba-tiba ia dipukul di bagian belakangnya hingga tidak sadarkan diri. Kesar yang kembali ke rumah Zamindar terkejut ketika melihat suaminya telah menunggu. Ia sangat marah bahkan mengancam untuk menghabisi Vikram karena Kesar masih mencintainya. Namun Kesar bukan takut, malah menantang dan mengatakan ia memang istri Zamindar, tapi ia tidak berjanji untuk menaruh hatinya untuk Zamindar. Tak lama anak buah Vikram mengelilinginya dan mendesaknya untuk berbicara alasannya mengikuti Vikram. Saat mereka ingin menyakiti Govin lebih lanjut, Vikram mendekatinya dan mengetahui kalau Govin menyukai Azad, kuda hitam yang gagah yang selalu menemani Vikram. Ia bahkan menawarinya untuk menunggangi Azad. Govin ragu dengan tawaran itu, namun ia merasa penasaran dan ingin menaklukkan Azad.
Tapi ternyata tidak semudah itu karena Azad terus mencoba menyerang, hingga Vikram membantunya untuk menenangkan Azad. Govin terdiam mendengarkan nasihat Vikram. Govin diterima baik oleh anak buah Vikram karena tahu ia anak yang baik. बिगड़ में ना राज जी हमें कहाँ से देखने लगे छुटपन में दुनिया छोड़ गई Govin memandang ke arah Azad dan sangat ingin menaklukkannya. Sementara keluarga Govin mulai khawatir tentang keberadaan Govin yang sampai sekarang belum mereka ketahui. Govin yang bergabung dengan kelompok Vikram terkejut ketika mereka membangunkannya untuk pergi dari bukit ini dan berpindah ke bukit lain. Salah satu anak buah Vikram menjelaskan kalau mereka memang berpindah-pindah tempat untuk mengamankan diri mereka karena mereka adalah pemberontak. Di sepanjang perjalanan, Govin diceritakan tentang asal-usul Azad yang sangat disukai oleh Govin. Saat itu Vikram masih menjadi budak dan membereskan kandang kuda. Melihat induk Azad baru saja melahirkan, Azad menjadi lemah hingga tentara Inggris ingin menembak mati Azad. Namun Vikram melarangnya dan ia berjanji akan merawatnya. नन्ही सी जान है कहाँ बिगाड़ा है ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे एक पुण्य मिलेगा Vikram menepati janjinya dan mengurus Azad dengan sangat baik, bahkan sejak itu mereka menjadi dekat. जैसे कान खिले नहीं एक चाहत के हम आज यहीं डेरा लगेगा हाँ मालस बहुत ही बढ़िया तो अलग ही फिर सिर्फ इंसान काबू में आते हैं काय गोविंद और तुम कहाँ हुए नया डाकू नया घोड़ा ये तक बस एक बार हम अरे हमें तो पहचान है घोड़न की James, salah satu keluarga Inggris, mulai tertarik pada Janati dan mencoba mendekatinya. They go to great lengths in order. They won't let me. Sementara Lord Cummings selalu membujuk Rai Bahadur untuk memberikannya lebih tenaga kerja laki-laki untuk menjadi budak di area selatan. Ia menjanjikan James akan menikahi Janati bila Rai Bahadur dan Zamindar bisa mengabulkan keinginannya. Govin yang masih penasaran dengan Azad terus berusaha untuk menaklukkannya karena ia yakin Azad akan menjadi tunggangannya. Ia mulai penasaran dengan perjalanan Vikram yang mulai menjadi pemberontak. आजा Biru, salah satu anak buah Vikram, mulai menceritakan kalau saat itu di istana ada pekerja yang bernama Kesar telah menarik hati Vikram hingga keduanya menjalin hubungan. Namun Zamindar yang melihat kecantikan Kesar menginginkan untuk memilikinya hingga ia mulai mengikutinya dan mengetahui kedekatan Kesar dengan Vikram. Zamindar pun memberikan Vikram hukuman, menarik tubuh Vikram dengan cambuk dan membawanya berkeliling desa. Tidak hanya itu, ia juga membakar semua kandang kuda yang menjadi tanggung jawab Vikram. Sementara orang-orang Zamindar pun menekan ayah Kesar untuk menikahi putrinya dengan Zamindar. Tahu kalau Vikram dalam masalah, Azad bersusah payah keluar dari kandang dan menyusulnya ke istana Zamindar. Sampai ia menemukan Vikram tidak berdaya, tergantung dengan luka cambuk di seluruh tubuh. Azad menangis sedih dan berusaha untuk menolongnya. Setelah berhasil, ia membawa pergi Vikram dari tempat itu. Biru mengakhiri ceritanya tentang Vikram dan mengatakan itulah sejak awal pemberontakan mereka. Kekuatan Lord Cummings mulai dirasakan. Ia yang menginginkan budak bertambah akhirnya terkabul. Hal itu pun didengar oleh Vikram hingga ia memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris. करना ही है। अगर फिर वही बात है नहीं इंसाफ के लिए बदू Namun mereka tidak menyangka kalau mereka dijebak oleh orang-orang Inggris itu. Mereka menyembunyikan senjata api di dalam gerobak-gerobak. Pasukan Vikram pun banyak yang mengalami luka. Govin pun tersungkur jatuh, namun beruntung Vikram mampu menolongnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Vikram benar-benar terpukul kalau pertarungan kali ini ia dikhianati oleh pasukannya sendiri. Govin turun dari Azad dan ia mulai menyadari kalau Vikram terkena peluru. Dengan cepat ia membantu Vikram untuk berdiri dan mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya.
Namun Vikram menolak dan mengatakan kali ini ia tidak mungkin bisa ditolong. Ia bahkan meminta Govin untuk menaklukkan Azad dan menjaganya dengan baik. Tak lama Vikram mengembuskan napas terakhirnya. Tahu Vikram meninggal dunia, Azad sangat bersedih dan terus mengeluarkan suara tidak beraturan, kemudian mendekati tubuh Vikram. Govin terpaku melihat kedekatan mereka. Azad ingin Vikram kembali hidup tapi usaha tidak berhasil hingga malam menjelang Azad terus mengelus-elus tubuh Vikram dan berharap ia bisa kembali. Govin hanya mengamatinya dari jauh, namun saat ia kembali dari mengambil air, ia melihat Azad terdiam dan terjaga. Govin terdiam dan mulai menajamkan pendengarannya, karena ia baru menyadari kalau beberapa ekor serigala mulai mendekati mereka dan ingin memangsa mereka. Govin dengan cepat membantu Azad yang berkelahi dengan serigala-serigala lapar itu hingga akhirnya Azad berhasil mengusir mereka dari tempat itu. Govin memutuskan untuk mengkremasi Vikram saat pagi menjelang. Azad benar-benar sedih. Ia memberikan penghormatan terakhir saat api mulai dihidupkan oleh Govin dan ia mulai mau saat Govin membawanya. Mereka pun membawa abu Vikram kepada Kesar. Mendapati abu tersebut, Kesar hanya bisa menangis tanpa suara. Govin yang diam-diam masuk istana Zamindar diketahui oleh Janaki. Melihat Janaki, Govin segera mengatakan ia tidak lagi menjadi laki-laki penakut karena ia akan meneruskan pemberontakan Vikram. अच्छा घोड़ा है ये बताने आए थे लेकिन नहीं बताई किसी को नहीं, हम खूब रगड़ रगड़ के लगाएंगे। थोड़ा सा सोई नहीं अभी तक नहीं भैया। Govin juga memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keluarganya yang cemas menjadi bahagia ketika tahu Govin kembali dalam keadaan sehat. लाट साहब कहाँ गए सही सलामत लौट गया। Ayah Govin terkejut ketika melihat Azad ada di halaman rumahnya. Govin menjelaskan tentang kuda itu. Mendengar hal itu, ayah Govin mulai ketakutan dan memintanya melepaskan agar tidak menyebabkan terjadinya masalah di lain waktu. Bahkan ia mengusir mereka untuk pergi karena ia tidak mau keluarganya terkena hukuman dari Zamindar. Govin pun membawa masuk Azad ke rumahnya untuk menghindari pasukan Zamindar melihat hal ini. Govin pergi ke kuil untuk meminta izin pada pendeta menyembunyikan Azad. Beruntung pendeta itu mengizinkan hingga Azad aman berada di tempat itu. हम और तुम है बाबा तुम्हारे लिए चोरी नहीं करेंगे। आप दोगे ना तो हम भी उंगली टेढ़ी कर लेते बागी को ले हमने घोड़े 1 किलो गुड़ देना 2 किलो चना लिख दो उनके से मान लें आता तो तुम्हें खाए ना खाए तुम चाबुक तो खाओगे ही लाल दे रहे Sayembara perlombaan kuda telah diumumkan seluruh desa. Namun Janaki malah mengajak Govin untuk balap kuda sebelum balapan digelar. तो नहीं, इतना ही शौक है तो अर्धकुंभ में तो नहीं है आपने आराम में ओके बाहर वाले झील के पास नहीं जा बुका नहीं जाएंगे। आते हैं। Sementara itu, Govin yang sebelumnya tidak tahu bagaimana mengurus Azad mendapat penolakan dari Azad hingga Govin terkejut ketika Azad menikmati alkohol. Govin mencoba menasihati Azad untuk tidak larut dalam kesedihan karena kehilangan Vikram dan membujuk Azad untuk tidak mengamuk saat ia berlomba dengan Janaki. लेकिन ये सब खाने के लिए हमने जानकी से दौड़ना भाई मंजूर Hari yang ditentukan oleh Janaki pun telah mulai. Lagi-lagi Govin membisikkan pada Azad untuk mau menerimanya, tapi ia gagal. Ia menceritakan semua pada Janaki hingga Janaki memberikannya saran untuk memberikan makan Azad. Saran dari Janaki pun berhasil membuat Azad mau untuk makan. Govin merasa sangat senang dan berpikir Azad bisa ia ajak bekerja sama. Tapi ternyata Govin salah, ia tetap gagal. तुम अपने रास्ते हम अपने Govin kembali mengeluhkannya kepada Janaki. Mendengar hal itu, Janaki kembali menasihatinya. Lagi-lagi Govin mengikuti saran yang dikatakan oleh Janaki, tapi tetap ia masih gagal untuk menungganginya. जाओ। चाहते हो ना हम तुम्हारे पास भटकने भी नहीं देंगे अब देखो हमें Dan berulang kali ia harus terjatuh dari punggung Azad.
Govin yang kelelahan tertidur di lantai, hal itu membuat Azad ketakutan dan mendekatinya. Mendapatkan kesempatan bagus, Govin segera menungganginya dan segera menemui Janaki untuk bertanding seperti yang dijanjikan sebelumnya. Namun Janaki menolak kemudian meninggalkannya. Melihat hal itu, Govin sadar kalau ini adalah pancingan dan Janaki mulai jatuh cinta kepadanya. Janaki membawa kuda betina dan membuat Azad tertarik padanya. Govin yang tahu hal itu membiarkannya mendekati Bijli, kuda betina milik Janaki. Dan sejak kedekatannya dengan Bijli, Azad tidak lagi mau meminum alkohol. Kedekatan Azad dan Bijli pun semakin lama semakin dekat. Begitu juga dengan Janaki dan Govin karena mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sampai hubungan mereka diketahui oleh James yang melihat sendiri. James tertarik pada Azad dan menawarnya pada Govin. Mendengar hal itu, Govin menolak dan meninggalkan James. Hands over it. Iko nahi denge. Penolakan itu membuat James mengadu pada Rai Bahadur, ayah Janaki. Ia pun segera menggunakan kekuasaan yang memanggil ayah Govin untuk mau menjual kuda dacoit yang dimiliki oleh Govin. Ia juga berjanji tidak akan mengganggu keluarga Govin kalau ia mau menyerahkan kuda tersebut. Ayah Govin pun mengumpulkan seluruh warga untuk membahas tentang Azad. Adik perempuan Govin segera memberitahu Govin tentang kegiatan warga. Mereka mau Govin menyerahkan Azad hingga Rai Bahadur tidak mengganggu mereka lagi. Karena mereka tahu keluarga tersebut sangat kejam. Tak lama Govin datang dan ayahnya pun segera memintanya untuk menyerahkan kuda tersebut kepada Zamindar. Begitupun dengan warga lain, tapi Govin mengatakan ia akan mengikuti perlombaan berkuda dan bila ia kalah, ia akan menyerahkan kuda ini untuk mereka. Beberapa warga yakin kalau Govin akan memenangkan pertandingan ini, namun sebagian takut kalau gagal merekalah yang akan menerima akibatnya. Sementara Zamindar juga mempengaruhi Janaki untuk mau membujuk Govin, tapi ia menolak. Orang-orang yang mengkhianati Vikram kini mulai berdatangan untuk mengambil Azad karena imbalan yang dijanjikan oleh James. Mereka pun berhasil mengambilnya saat Govin tidak ada, namun orang-orang itu tidak ada yang bisa menjinakkan Azad. Hingga James merasa kesal dan mencoba menembaknya. Janaki yang tahu hal itu segera mencegahnya dan meminta anak buah James untuk menjinakkannya. Govin yang baru saja kembali mencari makanan untuk Azad terkejut ketika melihat ayahnya terluka. Ia menceritakan apa yang terjadi kepada Azad. Dengan cepat Govin mencari Azad di kandang istana, namun ia belum ditemukan. Govin pun ditangkap dan digantung. Zamindar yang ada di tempat itu bersiap untuk mencabuknya. Janaki yang mendengar hal itu mencoba menolong. Kesar yang melihat Janaki bersedih mencoba menasehatinya dan memintanya bersabar. Govin pun tidak sadarkan diri setelah menerima banyak cambukan dari Zamindar. Saat malam hari, Janaki membebaskan ikatan Govin. Ia menggendongnya dan menumpanginya pada Bijli dan membawanya jauh dari istana. Di tengah perjalanan, mereka melihat Azad tengah melalui perjalanan air. Ia ditumpangi ke sebuah rakit untuk melintasi sungai. Dengan cepat, Govin melompat dan berhasil mendekati rakit mereka. Azad yang sudah bisa diajak kerjasama mencoba tenang ketika tahu Govin telah naik ke rakit. Dan ketika ikatannya terlepas, Azad menendang dengan kaki belakang pasukan Inggris itu. Keduanya kini berjuang untuk selamat dari peluru-peluru yang dikeluarkan oleh pasukan Inggris yang lain. Beruntung Azad adalah perenang andal, hingga ia bisa selamat berenang melintasi sungai tersebut. Pertandingan berkuda pun telah dimulai. Warga mulai khawatir karena sampai detik ini Govin belum datang. Tak lama kemudian Govin datang bersama Azad. Semua warga bersorak. Rai Bahadur sangat marah dan meminta warganya untuk tenang. Sementara Lord Kaming meminta semua membiarkan Govin untuk bersaing. Govin memeluk semua anggota keluarga dan teman-temannya. Tak lama sebelum memulai pertandingan, Kesar mengikatkan selendang Vikram di kepala Govin dan mengelus kepala Azad. Hal itu benar-benar membuat Zamindar sangat marah hingga menatap tajam ke arah Govin dan melukai kaki Azad. Hingga Azad pun tidak bisa dikendalikan oleh Govin. Dengan cepat Govin memeriksa keadaan Azad hingga ia benar-benar sedih ketika tahu luka di kaki Azad. Melihat Govin menangis, Azad terdiam dan mengingat kebersamaannya dengan Vikram. Ketika matanya melihat Govin menggunakan selendang Vikram, air matanya pun menetes dan meminta Govin untuk naik ke punggungnya. Govin dengan cepat menungganginya dan menyusul semua peserta yang sudah lebih dulu menjalani perlombaan.
Medan yang tidak mudah membuat banyak kuda yang penumpangnya tersungkur jatuh. Pengkhianat Vikram pun menyelinap masuk ke barisan peserta dan berusaha berbuat curang untuk kemenangan Zamindar. Ia memukuli beberapa peserta hingga tersungkur jatuh. James yang melihat Azad ada persis di belakangnya merasa kesal. Govin pun menarik injakan kuda hingga James tersungkur dan tidak lagi bisa mengikuti perlombaan ini. Azad terus berlari menelusuri medan lomba yang luar biasa sulit. Ia mengejar Zamindar yang sudah terlihat namun tidak menyadari pengkhianat itu terus menemani Zamindar. Hingga dengan cepat ia memukuli Govin. Beruntung Govin yang telah banyak berlatih mampu mengalahkannya. Hingga ia tersungkur terbentur batu dan tidak sadarkan diri. Zamindar pun melakukan kecurangan. Ia menembaki Govin ketika melihatnya ada persis di belakangnya. Govin segera membalas kecurangannya dengan menarik tubuh Zamindar ke arah belakang, namun usahanya gagal hingga ia hanya berfokus pada kecepatan dan ketahanan Azad untuk terus melaju, hingga akhirnya Azad keluar sebagai pemenang. Tepuk sorak kemenangan keluar dari semua warga yang menonton pertandingan itu. Lord Caming dan Rai Bahadur sangat marah melihat kemenangan itu. Bahkan Zamindar sekalipun tidak mau didekati untuk ditolong. Kaisar yang melihat hari itu merasa sangat bangga. Semua warga akhirnya tidak lagi memiliki hutang karena kemenangan Azad dan film pun selesai.